Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Jeri Fatmawati. Saya dari Prodi MBSB 2021. Di sini saya akan mempraktekkan yaitu sebuah aplikasi Microsoft, yaitu Microsoft Excel, dengan mengubah data menjadi data yang lebih lengkap dengan menggunakan rumus-rumus yang telah disediakan di Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana mengubah data secara singkat menggunakan rumus Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada data dan belum ada nomor, jumlah, rata-rata, indeks, dan status. Nah, di sini saya akan mengisi data-data tersebut. Sebelumnya, agar data ini terlihat rapi, kita blok dulu. Kita blok. Lalu kita ke more border. Nah, kita klik OK. Untuk ranknya bisa kita menggunakan ini. Nah, sudah. Jika sudah, kita ketik nomor, langsung saja nomor. Kalau manual, kita bisa ketik 1, 2, 3. Tapi kalau manual itu biasanya akan melelahkan, apalagi kalau datanya itu lebih dari puluhan, bahkan bisa ratusan ataupun ribuan. Jadi di sini Excel menyediakan sebuah rumus agar memudahkan kita. Caranya, kita klik dulu nomor 1, lalu enter, dan selanjutnya sama dengan kita ketik ini, klik ini, lalu tambah 1 sama dengan 2. Nah, lalu kursornya kita arahkan seperti ini, kita tarik ke bawah. Nah, dan hasilnya sudah terotomatis seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu jumlah. Kita tidak usah repot-repot menghitung nilai anak-anak menghitung data ya, menghitung jumlah data menggunakan kalkulator. Kita cukup menggunakan rumus dari Excel, yaitu sama dengan sum. Sum ini gunanya untuk penjumlahan. Nah, jika sudah matematika, bahasa Indonesia, dan IPA, kita blok. Nah, enter. Dan jumlahnya 230. Kita tarik ke bawah lagi seperti ini. Oke, lalu rata-rata. Kita ini dulu ganti. Nah, ini kita perbesar dulu kolomnya agar muat. Nah, rata-rata yaitu menggunakan rumus average. Caranya seperti ini, sama dengan average. Ini kita blok, lalu kita enter. Hasilnya 76,6667. Nah, jika kita tidak menginginkan koma, rata-ratanya menggunakan bilangan bulat, cukup mudah sekali. Ini cukup kita tambahkan round seperti ini. Nah, di sini kita tulis yaitu titik koma 0 lalu tutup kurung, dan hasilnya 77. Langsung kita tarik dan nilainya muncul. Untuk indeks yaitu berisi seperti A, B, atau C, itu kriteria nilainya itu A, B, atau C. Nah, caranya kita klik sama dengan if. Nah, if ini lalu buka kurung I2 misal lebih besar, nilainya lebih besar, itu 90, lalu titik koma dikategorikan A, titik koma, lalu if lagi,
nilainya itu I2 lebih besar dari 80 titik koma, kriterianya B, titik koma, selebihnya C. Nah, oke, if I2 yaitu lebih besar 80 itu A nilainya. Lalu if lagi, oke, di sini bisa kita tutup kurung, kita enter. Mohon maaf ada kesalahan. Kita ulang lagi. If. Nah, di sini kita bisa menggunakan rata-rata. Nah, lalu lebih besar 90 titik koma, tanda petik A, titik koma, if dalam kurung I2 lebih besar 80 titik koma, kategori B, titik koma, dan sisanya kategorinya C. Nah, lalu kita tutup kurung, kita yes, hasilnya C. Lalu kita tarik, dan ini dia indeksnya, kategori nilainya. Dan selanjutnya itu statusnya itu lulus atau tidak lulus. Nah, sama caranya menggunakan if juga rumusnya, sama dengan if nah, lalu buka kurung, di sini kita menggunakan rata-rata I2. Nah, misalkan nilai lebih besar 80, besar itu 80. Jika nilainya lebih besar dari 80 berarti dia lulus, jika tidak ya tidak lulus gitu. Titik koma, lalu kita klik tanda kutip, kita tulis lulus, dan titik koma lagi, kita klik tanda kutip tidak lulus. Nah, oke, langsung kita enter. Kita periksa lagi sama dengan if 12 lebih besar 80 titik koma, lulus, tidak lulus. If kita klik rata-rata I2 lalu lebih besar 80 titik koma, tanda petik lulus, tanda petik lagi tidak lulus. Nah, kita enter, jawabannya tidak lulus. Kalau kita tarik hasilnya, nah sudah. Nah, jika sudah, untuk data seperti ini sudah kita isi, yaitu dari nomor, jumlah, rata-rata, indeks, dan status, maka di sini kita akan tulis jumlah laki-lakinya. Kita menggunakan rumus kontif, sama dengan kontif. Nih, kontif. Nah, di sini ranknya di D. Ini kita blok. Nah, titik koma menggunakan tanda petik L, laki-laki tandanya.
Nah, jadi 7. Lalu perempuan sama dengan kontif. Lalu di sini kita klik. Nah, kriterianya titik koma, kriterianya perempuan P aja, enter. Nah, sudah. Lalu di sini kita akan menghitung jumlah terus rata-rata setiap murid dan status lulusnya ada berapa orang dan tidak lulusnya berapa orang. Caranya cukup sederhana seperti ini. Kita hitung jumlah dulu, jumlah dari datanya ini ada berapa, kita klik jumlah. Nah, lalu bawahnya ada rata-rata. Jadi rata-rata nilai mereka itu, nilai yang harus mereka capai itu berapa gitu. Ini kita ini dulu. Nah, jumlah kita bisa menggunakan konta sama dengan konta. Lalu kita blok semuanya, kita blok yang bagi nomor aja, kita enter. Ternyata ada 16 data. Mohon maaf. Konta, enter, ada 15. Nah, untuk menghitung jumlah rata-ratanya kita bisa menggunakan average. Nah, kita menggunakan round sama dengan round average. Nah, lalu di sini kita blok jumlahnya. Lalu kita titik koma, kita tutup kurung, titik koma, nolnya, kita tutup kurung lagi, enter. Oh, salah. Ngitung rata-ratanya itu sama dengan round average. Nah, lalu ini kita blok. Nah, jika sudah, save. Lalu kesalahan sedikit, mohon maaf. Round average. Sini rata-rata kita blok. Nah, lalu titik koma, 0, kita tutup kurung, dan hasilnya. Nah, jadi rata-ratanya 78. Selanjutnya yaitu pembagian lulus atau tidak lulusnya. Yang lulus berapa orang dan tidak lulusnya berapa orang. Tidak lulus. Nah, di sini kita bisa menggunakan kontif. Sama seperti tadi, kontif. Nah, kita blok ini. Lalu kita menggunakan titik koma dan tanda petik lulus. Enter. Ada 7 orang. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, betul. Lalu selanjutnya sama dengan kontif.
Sini kita blok, kita save, tutup kurung, titik koma, titik, tidak lulus, save lagi, kita enter. Tidak lulus. Sudah ada kesalahan. Kontif, kita blok. Nah, titik koma, tanda petik, tidak lulus. Ada 8. Nah, selanjutnya agar datanya lebih rapi, ini kita blok, kita menggunakan rata tengah. Nah, sudah rata tengah. Nah, di sini terdapat data, yaitu kita akan menggunakan filter. Filter itu gunanya untuk apa? Pertama, kita bisa kayak mengurutkan nama menjadi dari abjad A sesuai abjad sampai terakhir. Ini bisa kita blok, lalu kita menggunakan filter. Nah, jadi akan filter. Terus seperti ini, laki-laki dan perempuan, kan jenis kelamin. Nah, misalkan L, jadi P doang. Nah, di sini terdapat jenis kelamin P gitu. Terus untuk mengetahui laki-laki, nah gitu. Jadi filter ini gunanya untuk ini menunjukkan laki-laki siapa saja dan perempuan siapa aja gitu. Nah, oke, semuanya udah beres. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dari pembuatan data. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.